Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pengertian dan bukti kebenaran Al-Quran. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu pengertian dan bukti kebenaran Al-Quran, mari kita simak penjelasan dari Ananda Sefira Rimanur Fiza berikut ini. Kakak, Al-Quran itu apa sih, Kak? Pengertian Al-Quran itu, menurut bahasa, berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, dan Qur'anan. Artinya, bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Nah, untuk kamu ketahui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Nah, kenapa dinamakan Al-Quran? Karena ia merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antaranya, ada Alkitab, yang berarti kitab atau buku. Kemudian ada Al-Furqan, yang berarti pembeda. Maksudnya, Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada Az-Zikri, yang berarti peringatan. Dikatakan Az-Zikri karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Dan juga ada Al-Huda, yang berarti petunjuk. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Ada An-Nur yang berarti cahaya. Dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Dan ada Al-Bayyinah yang berarti keterangan. Dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ya, Kak? Terus apa buktinya kalau Al-Quran itu memang benar? Ada nggak sih, Kak, dalil yang menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran itu? Bukti kebenaran Al-Quran terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, di mana dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Kemudian dalam ayat tersebut juga menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangannya yang sifatnya bertahap. Yang pertama, menantang siapapun yang meragukan Al-Quran untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam Al-Quran. Dan yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Nah, dengan tantangan tersebut, tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Maka hal itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Salam ya, Kak, buat kakak-kakak kelas 8 MTS yang 3 yang semangat ya belajarnya biar pinter kayak kakak yang cantik ini. Anak-anak sekalian, dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan bukti kebenaran Al-Quran itu terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, di mana dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Nah, demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.